mengatakan, ayo Pak Sigit, kami doakan, kami dukung, nggak tahu apa yang kami bisa lakukan atau bantu. Ini adalah peluang untuk Anda membenahi bangunan Polri ini dengan menegakkan nilai-nilai Polri, kebenaran, kejujuran, keadilan segala macam sebagai pengayom, pelayan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya mewakili UI Watch akan berbicara lagi mengenai Satgasus Ferdy Sambo melanjutkan yang kemarin dulu kami sampaikan. Karena ada perkembangan menarik yang kami coba sampaikan kali ini dengan dari melengkapi perspektif yang kemarin. Diawali dengan kami ingin menyampaikan ini jadi seperti hadiah. Apa hadiah benar atau hadiah dalam tanda petik menghadapi ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77. Kok dibilang hadiah? Bukannya musibah. Bisa dibilang musibah, bisa. Saya lebih memilih sebagai tantangan atau hadiah dalam menghadapi ulang tahun kemerdekaan 77. Hadiah dalam arti menjadi peluang di Kapolri dan bangsa ini diberikan peluang untuk ngebenahin Polri secara menyeluruh. Jangan dibilang musibah, jangan dibilang masalah. Sebab kalau bilang musibah, masalah itu jadi beban. Tapi kalau kita sebut dan diberi makna sebagai peluang, kita akan bersemangat. Yang pertama, hasil dari peluang ini adalah mundurnya staf khusus atau staf dari yang juga stafnya Kapolri yang namanya Saudara Fahmi Alamsyah, ini dari media ya, dari medsos, yang mengundurkan diri. Wah, ini kan salah satu udah mulai muncul nih gitu ya ke permukaan. Kenapa mengundurkan diri? Karena dialah orang yang membantu atau menyusun skenario yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dalam peristiwa di Duren 3 tersebut. Ternyata dia orang yang dekat dengan Pak Ferdy Sambo yang kebetulan juga salah satu stafnya Kapolri untuk komunikasi. Lah coba lihat jaringannya kayak apa nih. Kalau nggak ada gini kan nggak kebuka ya. Saya apresiasi Fahmi Alamsyah minta mengundurkan diri. Angkat topi kita. Saya baca di Moces juga, saya apresiasi Pak Benny Mamoto meminta maaf bahwa dia terkecoh dengan bla bla. Itu harusnya begitu, nggak usah malu-malu. Yang saya prihatin nggak ada minta maaf dari Komnas HAM tuh, udah ngaco 2 kali gitu. Ngaco kapan? Kilometer 50 ngaconya menggambarkan ngaco orang nggak punya prinsip, nilai-nilai yang nggak jelas. Nggak ada omongan minta maaf, merasa salah nggak ada. Sekarang ngaco juga jadi jubir sampai orang bilang. Kalau Pak Benny mau tuh angkat topi saya. Kita kan ada bilang, wah kalau Jepang udah mundur. Udahlah. Nanti berdebat, kita bukan Jepang, selama itu pilihan masing-masing. Tapi yang jelas, yang ingin saya sampaikan, ternyata sudah terbantahkan dan resmi dinyatakan oleh tim sus atau oleh Polri bahwa motif dari pembunuhan ini bukan pelecehan seksual atau bukan perbuatan yang terkait dengan yang memalukan di orang dewasa segala macam, bukan itu. Jadi apa dong? Nggak tahu. Saya sendiri belum tahu. Kalau menduga-duga ya di medsos juga rame, wah jangan-jangan membongkar rahasia geng mafia terbesar yang dilakukan, yang diperankan oleh Satgasus ini. Artinya kalau memang betul, salah satu kemungkinan adalah korban Brigadir J ini dianggap membocorkan rahasia Satgasus
sebagai mafia terhadap pihak tertentu yang membahayakan. Membocorkan apa? Konon kabarnya, rumors yang beredar, biaya bulanan operasional dari Satgasus ini sekitar 200 M per bulan. Untuk apa? Ya honor-honor dari berapa lah? 400-an anggota Satgasus dari bintang sampai yang di bawah, operasional bla bla bla, padahal dia tidak dibiayai dari anggaran polisi dan lain sebagainya. Artinya duitnya nyari sendiri. Lah kalau nyari sendiri itu kan mafia. Kalau nggak meres neken, apalagi dong? Dari mana? Narkoba, judi online, judi segala macam. Sehingga pertanyaannya memang ya ini cocokologi ini ya. Tapi silakan dicek. Pak Ferdi Sambo ke Magelang di rumah sendiri atau di hotel? Kalau rumah sendiri hebat juga ya. Bisa punya rumah, bisa punya ini, punya ajudan begitu banyak, ada mobil Land Cruiser hitam yang katanya muncul di kilometer 50, nggak tahu lah ya. Ini yang jadi menarik, kita lihat nanti sehingga akan lebih terkuat. Kenapa saya mengatakan anggarannya dari seperti itu? Saya lihat-lihat lagi video-video lama, kebetulan ditayangkan juga di beredar itu, salah satu pengakuan Freddy Budiman, bandar narkoba yang sudah dieksekusi itu, waktu diwawancara ya sebelum dieksekusi lah berapa waktu itu, memberikan informasi bahwa dia nyetor ke BNN, nyetor ke polisi dan segala macam puluhan miliar. Nah dari dana-dana seperti itu, kalau nggak dari mana duitnya? Nah sekarang pertanyaan, bagaimana dengan setoran yang diterima Satgasus tadi itu? Rumor 100 miliar ya, kalau sebulan aja sekian miliar ya tentunya setoran lebih banyak. Kalau setorannya yang diterima lebih banyak, maka orang yang nyetor ya salahin lagi oligarki lah. Tentunya dapatnya lebih banyak dengan merugikan bangsa dan negara ini. Misal penyerobotan lahan, izin penguasaan lahan ini, lahan itu tuh kan bayar. Tapi lahan itu nilainya lebih tinggi karena apa? Dijaminin ke bank. Udahlah, saya lagi di bisnis gitu. Kalau kita ngasih orang 10 rupiah, kita mesti dapatnya jauh dari 10, lebih tinggi dari 10 rupiah itu. Kalau saya untung 50 rupiah, kecil dong kalau gue ngasih 10 rupiah. Atau gue ngasih 10 rupiah buat dapat 50 rupiah, kecil lah. Itu kira-kira gitu mikirnya. Saya kira Anda yang di bisnis sudah pasti ya setuju lah. Nah kayak gitu itu ya. Nah ini kan sebetulnya konsekuensi dari Satgasus yang dibangun oleh Kapolri pada tahun 2019 yang harus mampu membiayai dirinya sendiri. Ini konsekuensi yang kami melihatnya sebagai bom waktu meledaknya sekarang. Nah kalau guyonnya ya rezekinya Kapolri lagi, Pak Sigit lagi, kena ngebenen Pak Sigit, kami prihatin, tapi kami angkat topi, Anda bebenah terus, dan kali ini bebenahnya bukan cuma cuci piring, tapi jauh lebih serius, karena bangunan Polri harus ternyata banyak yang kropos dan mesti dibongkar, dihabisin segala macam, kayak gitu ya. Kembali saya ulangi, karena banyak nanya juga masih ramai itu. Ini Kapolda Metro Jaya kok sepi-sepi aja. Lagi KM50 kan waduh gegap gembita, didampingin ini, komentar gini dengan sambil sarung tangan, bukti ini. Walaupun ternyata ngomongnya keliru, senarionya keliru. Sama senarionya ada mirip tembak-tembakan, kan gitu ya. Keliru, dirubah lagi, bukan tembak-tembakan, merubut senjata. Udahlah, siapa yang bikin stereo? Mungkin orang yang sama. Sehingga orang mikir, lah ini kok benang merahnya kuat banget, dan banyak betul yang sama. TKP dibersihin, kemudian penyiksaannya sama, cabut kuku, akhirnya ditembak mati. Komnas HAM-nya sama, dan bilang ya Komnas HAM dibayar juga kali, barangkali. Komnas HAM nyinggungnya juga cetek dangkal, orang yang ngomong siadai, udahlah.
kalau saya jadi Anda yang di Komnas HAM yang ngomong itu, Anda mundur aja lah. Ya, Anda mundur aja. Kalau Anda punya nilai-nilai hidup yang kuat, Anda mesti mundur. Anda nggak jawab tuh Land Cruiser. Anda nggak angkat tuh, bahwa itu dibawa kemana. Jadi kalau Anda ada rumor Anda terima bayaran, ya mungkin aja. Tapi ya nggak sendiri lah, mungkin. Nggak tahu, saya ini rumor namanya kan berkembang liar. Tapi saya bukan mengembangkan rumor. Tolong difahami konsekuensi logis, dampak logis dari tidak jelas atau tidak masuk akalnya penjelasan jawaban resmi dari institusi resmi dari negara ini, khususnya dalam kasus ini dari Komnas HAM. Itu ya. Nah, kembali ke Kapolda Metro Jaya. Ini kalau gitu, nanya lagi orang. Terlibat dong di kilometer 50 dengan Satgasus pelaksananya atau operatornya, ownernya, mungkin Anda ownernya atau nggak tahu saya. Pertanyaan besar, ngapain Pangdam waktu itu ikut hadir, urusan apa? Udah bilang Pangdam baliho, Pangdam udahlah banyak jabat, saya nggak komentar. Mungkin lebih tahu, tapi saya belajar tentara dikit, nggak ada urusannya tuh mau gitu ya. Karena sama sebenarnya, tembak-menembak kilometer 50. Bukti dihilangkan, CCTV dirusak, kemudian media jurnalis-jurnal diusir-usirin. Sekarang katanya diratakan sama sekali tidak ada saksi berupa bukti-bukti segala macam, dia habis sapu bersih. Sama kasus Duren 3 kan disapu bersih. Sambil nyusun skenario 3 hari baru ditayangkan, udah bersih itu. Nah, yang kami berikan masukan ke Polri, orang yang terlibat dalam membersihkan bukti itu bukan masalah kode etik, itu pidana itu. Kode etik itu perbuatan tindakan yang tidak elok, bukan yang melanggar hukum. Menurut kami terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu bukan etika, itu melanggar, itu kriminal, melanggar hukum. Etika itu kalau ketemu komandan hormatnya nggak benar, masuk kantor terlambat, pakai ini nggak ini ngomong, itu pelanggar etika. Tapi kalau menghapus barang bukti itu mah bukan urusannya kode etik, tolong diingetin lah. Saya kalau diminta bantu, saya bantulah, saya jelaskan itu. Jangan nanti ngomong etika, itu mah bukan etika. Sorry Bung, kalau mau ngobrol mari. Saya belajar gituan dan saya ngerjain gituan. Itu masuk bagian di budaya organisasi gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang mirip itu? Nah, ini otopsi dari rumah sakit forensik, rumah sakit Polri mirip, ya kan? Nggak boleh dibuka, mirip. Otopsinya sama. Saya dapat di medsos, penanggung jawab dokter forensiknya juga udah kena, ditahan juga sekarang. Yang kilometer 50 kok gone with the wind aja. Jadi jadi orang mau bilang, wah ini enggak berdiri sendiri, ini sama nih pelakunya Satgasus ini. Cuman siapa ownernya? Nah, pertanyaan, kalau Pak Jokowi yang ini sangat kencang, saya terprihatin 4 kali atau 5 kali ngomong masih nggak cepet juga. Kalau nggak mereka kuat banget, atau mereka udah nganggap lagi, atau Pak Jokowi ngomong aja nggak ada guna, jangan didengerin. Barangkali si mafia ini sudah punya seperti itu. Pertanyaannya, nih saya baca di medsos, apa betul salah satu dari oligarki itu jadi di Brimob sana digendong-gendong di ini apa itu? Saya nggak tahu. Tapi yang saya yakin Brimob itu bukan Satgasus kan, bahwa ada anggotanya barangkali. Tapi menurut saya nggak ada kaitan lah mudah-mudahan. Nah, kemudian saya melihat Kapolri Pak Sigit makin firm ngomongnya, terus diupdate sehingga dengan update yang frekuensi tinggi ini, itu akan membawa konsekuensi positif, hilangnya spekulasi, hilangnya dugaan-dugaan segala macam, dan apa yang disampaikan Pak Kapolri make sense, ditambah dengan ketegasan dari tim sus yang kalau nggak salah sepertinya dipimpin oleh Kabar Eskrim,
Pak Agus Andrianto yang firm, saya baca di semua medsos ya TV ya udahlah kira-kira gitu, yang begitu firm segala macam, sehingga medsos ini bukan apa, tim sus ini memang betul-betul bergigi dan kelihatan berkelas, itu aja. Kalau enggak selesai Pak Jokowi nggak dianggap lagi, jadi nggak sia-sia lah ya. Karena saya mengatakan, ayo Pak Sigit, kami doakan, kami dukung, nggak tahu apa yang kami bisa lakukan atau bantu. Ini adalah peluang untuk Anda membenahi bangunan Polri ini dengan menegakkan nilai-nilai Polri, kebenaran, kejujuran, keadilan segala macam sebagai pengayom, pelayan masyarakat, dengan membersihkan yang bobrok-bobrok, yang rusak-rusak di Polri, yang dilakukan atau sumbernya dari Satgasus 2019 sebagai waktu yang pas meledaknya sekarang. Kalau orang mau mengkaitkan dengan apa yang namanya doanya HRS Habib Rizik Syihab, ya silakan aja. Tapi kami tidak mau masuk mengkomentari itu. Komentar kami hanya kok benang merahnya kaitannya dengan kilometer 50, mau dibilang copy paste salah juga. Kalau pakai orang Manado ngomong, beda-beda tipis lah, kira-kira gitu. Beda-beda apa? Polanya sama, senarionya sama, cuman yang sekarang kebongkar, kebohongannya yang dulu belum dibongkar. Dan ada pertanyaan, kami menunggu nih. Saya kira bukan saya pribadi, tapi kita semuanya menunggu kapan keluar pernyataan Pak Jokowi bongkar lagi ulang kilometer 50. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu, mulai lagi nanti berkembang spekulasi. Yang paling jelek spekulasi, wah Pak Jokowi jangan-jangan terlibat. Silakan. Kami nggak sampai ke sana, kami menduga yang terlibat jauh lebih macam-macam, tidak hanya sebatas di lingkungan polisi, tapi di lingkungan di luar Kapolri yang juga punya otot-otot yang besar, sehingga Pak Jokowi juga susah. Karena yang berkepentingan banyak. Tapi apapun, siapapun, ini adalah bagian dari kilometer 50 ya. Juga dari bukti wujud nyata bagaimana PKI Gaya Baru merusak, menghancurkan, memperlemah umat Islam di Indonesia. Sastranya ya itulah. FPI dulu, ini saya biasalah. Saya bukan soal bela nggak membela, tapi nyawa 6 orang itu jangan disembarangin lah. Hanya karena mereka rakyat kecil, otopsinya kayak begitu, ini karena keluarganya berteriak, dan yang berteriak itu juga barangkali lebih banyak di lingkungan polisi dan tidak melibatkan banyak pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu, dan tidak terkait barangkali dengan strategi PKI Gaya Baru, makanya meledak dia. Tapi dengan meledaknya ini, saya mengatakan blessing in disguise. Ada hikmahnya, alhamdulillah. Beda-beda tipis apa yang terjadi dengan peristiwa kilometer 50. Nah, saya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi nanti. Barangkali ada kaitan nggak tahu saya. Mulai nengok ke belakang, penyiraman air keras ke novel Baswedan dari KPK. Kan sama juga ada skenario. Kalau lama sekarang tahu saya udah naik simpul. Kalau ada suatu peristiwa yang kayak gini kriminal lama, itu sebetulnya lamanya apa? Lama nyusun skenario-nya buat bodohin publik, kira-kira begitu. Nyari ini, nyari itu, nyari pembenaran segala macam, supaya nanti kalau tampil ke publik, wah ada bukti, ada nih, kayaknya benar. Jadi suatu proses atau upaya untuk pembohongan, mengecoh, menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan melakukan kebohongan-kebohongan publik. Jadi kembali saya ingatkan, hati-hati, karena PKI Gaya Baru barangkali juga sudah menyusup ke Polri, minimal lewat Satgasus ini, langsung tidak langsung,
dipakai untuk kepentingan atau strategi mereka dengan menggunakan ya cuan-cuan dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat ini sederhana sekedar kriminal. Ini ada yang lebih besar lagi, seperti gunung es. Ini kasus Satgas, kasus Duren 3 ini cuman puncak dari gunung es saja itu. Di bawahnya lebih besar lagi apa? Ya kilometer 50. Barangkali besar lagi apa? Judi online, penyerobotan ini, penyerobotan itu, rumors yang beredar. Kalau ada peristiwa kriminal sudah ditangani oleh Satgasus, tidak ada unit polisi manapun yang dalam tanda petik saya menduga ini berani kutak-atik lagi. Ya mesti ada ongkosnya dong. Nggak ada yang gratis cuma napas katanya. Gratis apa? Ya mesti ngasih sesuatu dong imbalan ke Satgasus. Kenapa ngasih imbalan? Lah Satgasus kan di LPSK ngasih duit, ngasih amplop, ditolak oleh LPSK. LPSK angkat topi saya, alhamdulillah Anda bukan kelasnya Komnas HAM. Nggak ada tuh pernyataan minta maaf, saya cuma pengen dengar minta maaf. Sosok yang sama yang ngomong, waktu kilometer 50, yang omongannya sangat tidak mutu, ditambah lagi omongannya sekarang yang jadi disebut di medsos sebagai jubir, meneruskan kebohongan, senario kebohongan yang disusun oleh Satgasus atau FS ini, dibantu oleh yang tadi saya sebut namanya, yang udah mengundurkan diri dari staf komunikasinya polisi tersebut. Barangkali itu mari kita cermati sejauh mana Pak Jokowi masih dianggap sebagai presiden, sejauh mana Pak Jokowi berani dan atau mungkin menunjukkan ketidakketerlibatan dalam kriminalitas kasus kilometer 50, atau memang Pak Jokowi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena ini lebih gede lagi, yang terlibatnya banyak-banyak, ya udah pasti, tapi kelihatan betul senarionya beda-beda tipis, peristiwanya beda-beda tipis dengan yang Duren 3, hanya korbannya yang tidak beda tipis, 6 orang bro. 6 orang sama semuanya. Mari kita merenung, prihatin, berdoa, minta pada Allah. Mari kita berikan dukungan, kekuatan untuk Pak Kapolri dengan tim susnya Pak Agus Andrianto dan jajaran dari tim sus dan irsusnya untuk mampu menegakkan kembali nilai-nilai polisi sebagai pengayom, pelayan, dan pembela masyarakat. Polri bukan kombatan. Saya cuma ingatkan lagi, saya tuh suka berpikir itu kalau tampil dengan seragam polisinya dengan segala macam kualifikasi yang kayak kombatan, apa perlu? Saya ulangi lagi, ya kan bagus ya kalau bagus. Ya, emang bikin kualifikasi itu nggak ada biayanya. Uangnya kan uang buat training itu. Kalau terjun payung, apa polisi perlu terjun payung? Berapa biaya terjun payung? Bukan biaya cash out aja, biaya opportunity cost dari mereka yang ikut program itu berapa ratus jam hilang, dan itu opportunity cost-nya. Jadi kalau bisa Pak Kapolri, bukan kalau bisa lah, pertanyaan bagaimana Kapolri mengembalikan Polri itu di tempat yang sebenarnya dengan peran bukan sebagai kombatan, tapi yang tadi penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Tolong, polisi bukan kombatan, polisi bukan TNI. Perannya berbeda, nggak usah kecil hati, karena memang tugasnya berbeda. Barangkali itu tambahan malam ini, mari kita cermati terus. Ini udah sebulan lebih, mudah-mudahan kasus ini terbuka lebar seperti yang diminta oleh Presiden kita Pak Jokowi. Buka apa adanya, buka seterang-terangnya, menjadi betul-betul menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan ke-77 untuk bangsa ini yang diberikan oleh Polri lewat Pak Kapolri kita, Pak Sigit Lisio, dan menjadikan Polri betul-betul lembaga yang memperoleh trust dan respect dari masyarakat. Tidak lagi guyonannya
Kalau hilang kambing, lapor ke polisi, Anda bakal hilang sapi. Kira-kira begitulah. Dan tolong kembali ingatkan Bu Sri Mulyani, Dirjen Pajaknya ngecek nggak tuh pembayaran pajaknya Pak Ferdi Sambo tuh berapa tuh, duitnya kemana-mana, dari mana nggak jelas, bayar pajak nggak? Jangan yang sipil-sipil lah diuber-uber. Coba dong tuh, berani nggak tuh? Itu aja pesannya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita cermati baik-baik, kita dukung, kita apresiasi langkah-langkah untuk, menurut saya bukan cuman bebenah ya, restorasi atau transformasi Polri kembali ke peran dan posisi yang seharusnya. Polri bukan TNI, nggak usah tampil kayak ke TNI-an lah ya. Kalau memang Anda ingin tampil seperti TNI, balik aja lagi jadi ABRI. Udah sah itu. Barangkali itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.